berenang. Berenangnya kayak buaya. Harap diem, harap tenang. Karena Kak Jabal pengen bicara. Ya turun di binatri baca dete uduikum ayyul khadirun. Tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan min qalbin amikin, tahiyatan fala tara ilal fasad. Wa in kuntum minal muslimin fa'ajibu salam minni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPPS Putra Al-Ustaz Haji Ujang Musantawin beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Isada Masa Khidmat 2012-2013 beserta jajarannya. Teman-teman seperjuangan 13 dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama yang paling utama dan wajib serta harus kita utamakan puji serta syukur kita kepada Lillahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat, yang telah mensampaikan kita pada bulan suci Ramadan yang insyaallah berkah ini. Amin ya rabbal. Selawat beriringan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, orang sang panglima perang yang hatinya tenang, sang pendobrak kebatilan dan juga sang pendobrak kejahatan, ialah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirin, mau tahu nggak? Orang yang paling kopet, tahu kopet? Tahu. Orang yang paling pelit sedunia di mata Allah ialah orang yang enggak menjawab, orang yang enggak berselawat apabila diucapkan kalimat asyhadu, apabila diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi jawab salawat biar kita dicintai oleh Allah dan enggak dianggap orang kopet. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya maka di sini bukan untuk ingin berbasa-basi, apalagi mencari sensasi dan juga bukan untuk mencari pujaan hati, tapi berdirinya maka di sini hanya untuk ikut meramaikan yang namanya kultur lihat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mustaqim rahimatullah. Banyak yang bilang Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah. Tapi bagi kita ada sedikit lalai. Ramadan itu salah satu di mana ialah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi garis besar di sini ialah, maksud dari kakak di sini ialah Ramadan ialah bulannya Al-Qur'an. Hadirin
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan? Ada dua. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah sama maunah darinya. Yang kedua, kenapa diturunkannya pada bulan Ramadan? Karena seluruh kitab-kitab suci Allah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kitab Nabi Ibrahim diturunkan pada pada tanggal pertama dan hari kedua bulan suci Ramadan. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam, kitabnya yang bernama Zabur, diturunkan oleh Allah pada antara tanggal 18 dan sampai dengan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 suci Ramadan. Yang ketiga, kitab Nabi Musa alaihissalam yang bernama Taurat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Ramadan. Dan kitab Nabi Isa alaihissalam yang bernama Injil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 dan 13 Ramadan. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Gua Hira. Ia menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah bergetar dan keringatan, dan malaikat Jibril pun berkata, Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab, Maha Nabi Qori ya Jibril, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Rasulullah berkata sambil gemetar. Dan ketika itu malaikat Jibril pun meneruskan perkataannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan yang suci, bulan yang penuh berkah sama maghfirah kepada umat Islam. Salah satu momentum yang paling ditunggu umat muslim ialah pada bulan suci Ramadan ialah ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maksud lebih baik daripada malam 1000 bulan ialah apabila kita beramal, beribadah pada malam tersebut, kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda sebanyak 1000 bulan lamanya. Maksudnya pahala kita akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 bulan lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malaikat-malaikat ke bumi untuk memberikan rahmat kepada umat muslim yang beribadah. Yuk bareng-bareng kita membaca Al-Quran di bulan yang suci ini agar kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu. Dikarenakan waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, kakak mohon maaf dan sedikit informasi. Nanti malam kita akan dihadirkan oleh kiai besar kita, Profesor
Dr. Nur Ali yang katanya datang dari Cilengsi, yang katanya lagi berebut hati Teh Kartini sama Kak Ngaji. Yuk kita simak rame-rame nanti setelah sholat witir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan sesungguhnya kesalahan itu datang dari kakak dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah summa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.